Kemudian ada kisah lagi yang tidak kalah serunya dari kitab tentang asal muasal Bunda Maria dan masa kecil Juru Selamat oleh Matius. Kemudian sang anak Yesus ini, dia masih anak-anak dengan wajah yang penuh sukacita, sedang beristirahat di pangkuan ibunya. Jadi masih kecil ini. Berkata kepada pohon korma itu, wahai pohon loras, tekuklah dahan-dahanmu dan segarkanlah ibuku dengan buahmu. Dan seketika itu juga pohon korma itu membengkokkan dahannya ke bawah sampai ke kaki Maria. Dan mereka mengumpulkan buahnya dan dengannya mereka semua disegarkan. Jadi ini kisah-kisah Yesus dalam dalam Injil-Injil ini. Cuman plot twist-nya apa teman-teman? Ini kitab ini Injil apokrif yang bisa saya katakan ini Injil palsu. Gereja tidak melihat Injil ini sebagai sumber kebenaran iman. Walaupun isinya luar biasa. Isinya menakjubkan sekali. Dan ini bentuk kejujuran gereja. Sekalipun isinya itu luar biasa ya. Ya, walaupun judulnya Injil Kanak-kanak oleh Thomas, tapi ini bukan ditulis oleh Rasul Thomas. Tapi ditulis pada pertengahan hingga akhir abad kedua Masehi, tahun 100-an baru ditulis oleh kaum Gnostik. Terus Injil Tertulia Suryani juga ditulis baru tahun 400-500-an Masehi. Kemudian kitab tentang asal-muasal Bunda Maria dan masa kecil Juru Selamat oleh Matius, walaupun judulnya oleh Matius, bukan ditulis oleh Rasul Matius, murid Yesus bukan, tapi baru ditulis tahun 600-an oleh kaum Gnostik. Begitu ya, maka kita bandingkan dengan Injil-Injil kanonik, ya, Injil yang ada dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini jauh sekali. Lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ditulis maksimal sampai tahun 100. Sedangkan tadi yang Injil-Injil apokrif yang saya katakan, ini baru ditulis 150, baru ditulis tahun 400, 500-an, baru ditulis tahun 600-an, gitu. Jadi jauh sekali dengan masa hidupnya Yesus. Dan Injil dalam Alkitab semuanya ditulis oleh orang yang jelas. Pertama, Injil Markus oleh Yohanes Markus, rekan Rasul Petrus, yaitu murid Yesus. Injil Matius itu oleh Rasul Matius, murid Yesus sendiri. Injil Lukas itu rekannya, itu dia mengumpulkan informasi dari saksi mata pelayanan Yesus. Injil Yohanes itu oleh Rasul Yohanes sendiri, muridnya Tuhan Yesus. Jadi kalau seandainya ada yang mempercayai Injil-Injil apokrif ini, logikanya harusnya mereka lebih bisa mempercayai Injil-Injil kanonik dalam Alkitab. Maka di sini kita sedikit selingan bahwa keempat Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu jauh dapat lebih dipercaya daripada Injil-Injil apokrifa. Karena ditulis berdekatan dengan masa hidup Tuhan Yesus dan bersumber dari saksi mata pelayanan Yesus. Mana mata rantai terhubung dengan Yesus dan para muridnya.